TKWMP basis membangun kota Surakarta dan sejahtera. Kurang joglo? Yes, yes, yes. Luar biasa. 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 Monggo Pak. Jawa Tengah beserta rombongan dan dari kota, Bapak Kota dan Kecamatan, dan juga Babinsa Bapak Kepala Rumah Babinsa ini. Dan pada Allah Subhanahu Wa Taala, karena pada pagi ini kita bisa hadir dalam rangka menerima kunjungan tim dari provinsi untuk supervisi kegiatan campur dari penjaringan dan kota. Pak Dokter Heri bahwa kita sudah merapat, artinya memang kesiapan Jogotongo memang sudah dalam kondisi 60 RT 12 RW, kemudian dan tadi saya sudah menulis dari informasi dari Bapak. Di sini ada 60 RT 12 RW, di mana di sini Satgas Jogotongo intinya adalah membantu bidan desa dan puskesmas dalam rangka pengamanan COVID-19. Pak Babinsa dan Pak Bebin Kamtipmas disurati oleh panglimanya masing-masing untuk membantu tracing, karena kalau Satgas Jogotongo itu ditumpukan kepada relawan, jelas ilmunya tidak tahu. Dan namanya relawan itu kadang-kadang rela, kadang-kadang melawan. Itulah relawan. Sehingga di sini ini kita mau genaisasi, ceklinisasi. Enak enggak zona merah atau zona oranye? Ya, jadi nanti saya yang minta jawaban adalah itu. Terus syukur nanti dari Pak Ketua RW, saya mohon laporan karena ada 2. Saya ingin testimoni terhadap pelaksanaan Satgas Jogotongo ini. Saya berterima kasih sekali. Nanti manakala dapat informasi, oh ya ada yang terpapar sekian rumah, terus isolasinya terpusat atau isolasi di rumah sendiri-sendiri. Terus kalau isolasi mangane piye? Ini tolong saya minta informasi setelah dari Pak Dokter. Saya minta nanti testimoni dari Pak Ketua RW, tapi saya mendengar ada 2 RW yang hadir. Tolong bisa diceritakan pada kita dari provinsi, karena ini potret untuk wilayah Surakarta yang terdiri dari kurang lebih 600-an RW, di mana aplikasinya sudah 71%. Berarti kita semua menumpukan aplikasi ini. Syukur tidak terjadi miss seperti yang di Kelurahan Sumber tadi. Demikian untuk sekalian, kami sowan pada Bapak Ibu sekalian, saya ditemani Kasih Pemberdayaan Pak Bayu dan juga Kasubag Kompak Pak Lilik untuk menyertai tenan apa toh, karena kami ini nanti juga harus segera melaporkan kepada Pak Sekda yang menugasi kami dari kemarin sore. Ini kita berharap Satgas Jogotongo itu sebenarnya 3 harapannya. Yang pertama adalah membantu tracing, yaitu nanti ada relawan Pak Babin Kamtipmas sama Pak Babinsa, dan juga melakukan tracing, terus menyiapkan isolasi mandiri. Omahe sapa sing kudu ndadeke kalau itu memang isolasi mandiri, layak atau tidak dari sisi kesehatannya, dan juga yang ketiga penyiapan vaksinasi. Kemarin sore dari Fitcon dengan para sekda, semua sekda podo udurnya apa? Vaksinnya kurang, ya memang kurang. Ya, jadi hari ini nanti percepatan untuk siapa-siapa yang harus divaksin ini nanti apabila vaksinnya sudah ada dengan bijaksana nanti akan kita sebarkan. Demikian maksud tujuan dari kami sowan. Sebelum pada Pak RW, saya mohon dari Pak Dokter untuk menyampaikan potret gambaran terhadap penanganan COVID-19 seiring dengan pemberlakuan PPKM di tanah air ini. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kapil. Kami ingin menyampaikan yang pertama mohon maaf karena dari baru informasinya dari data. Oh iya. Oh. Menyiapkan Iya. data. Hanya memang secara umum kita sebenarnya sangat ada di wilayah kalau misalnya kita ada kasus ya, yang sumber kasus itu tidak dari laboratorium lewat dinas kesehatan dan puskesmas, ada juga yang biasanya swab mandiri, ini biasanya malah dari warga lewat masyarakat dan mengajukan kelurahan dan puskesmas, baru kita akan melakukan tindak lanjuti ya, dan melakukan TI atau tracing. Biasanya kalau tracing nanti Pak Lurah diunggah ya, kontak erat, baru kita usulkan swab. Di sini kalau kontak erat kita usulkan swab. Swabnya biasanya di rumah sakit Bung Karno. Tapi kalau jumlahnya banyak atau misalnya di rumah sakit tertentu, kita dari puskesmas ini ya melakukan swab. Ya. Terus kemudian baru menetapkan yang positif tadi, yang bergejala tidak bergejala. Kalau sudah bergejala berat, biasanya kita rujuk ke rumah sakit ya. Yang tidak bergejala, ini biasanya kita rujukan ke AD ya, ke dokter. Kemudian tapi ada yang misalnya dengan wilayahnya tempatnya memungkinkan, mungkin beberapa punya gejala yang sedang, kadang-kadang di HD itu yang diharapkan yang tidak bergejala ya. Itu kadang-kadang diisolasi dengan di rumah. Tapi kalau isolasi di rumah itu biasanya membuat isolasi SIM ke Satgas Kota. Jadi bisa dan ini ditandatangani oleh Joko Pembunuhnya RT RW kelurahan. Juga dari kelurahan dengan timnya bisa kita mas dan Joko Pembunuhnya memantau dari keseluruhan itu termasuk kebutuhan ini dari dan untuk data yang saat ini masih positif ini saat ini ada 3 rumah kelurahan. Sekelurahan ada 3 rumah. Ada 3 rumah yaitu di RT 4 RW 1, kemudian di RT 4 RW 4 dan di RT 5 RW 5. Jumlah orang? Jumlahnya ada yang RT 4 RW 1 ada 3 orang, yang RT 4 RW 4 ada 6. Ada 3 orang, yang di RT 5 RW 5 ada 6 orang. Jadi kalau 3 RT yang berbeda. jumlahnya berbeda, jadi hanya ada 3 rumah dalam satu kelurahan. Satu kelurahan. Yang di RT 4 RW 1 hanya ada 1 rumah. Oke. Di RT 4 RW 4 juga ada 1. Iya. Di RT 5 RW 5 hanya ada 1. Iya. Jadi hanya 3 dalam satu kelurahan dengan RT yang berbeda. Mungkin kalau masuk kategori sebenarnya hanya masuk kuning ya, kuningnya aja di 3 RT. Hijau. Iya, hijau. Masuk hijau. Iya. Untuk Ya. data sementara masih Oke. Baik. Testimoni langsung dari Pak Erwi. Jadi penyemprotan ada bekerja sama dengan Dimas, Kelurahan Joglo, dan Sibat atau Sibat atau PMI. Kemudian juga dari Babinsa dan Babinsa. Jadi Prinsip dari Satgas Joko Tono memang kegotong royongan dan kesetiakawanan serta solidaritas. Sehingga di sana Pak Gubernur membuat instruksi gubernur memang ya non budgeter Pak. Sehingga di sini memang ya tadi yang saya memberikan apresiasi atas kepedulian dari warga dengan cara ngedar ke tanpa. Tidak apa-apa, dari kita untuk kita, dari warga untuk warga, bukan untuk siapapun. Yang kedua, saya juga berterima kasih sekali bahwa ternyata rangkuman dari yang kami dengar, sonasi untuk Kelurahan Joglo
yang terdiri dari 60 RW berarti tidak ada zona merahnya sesuai dengan Inmendagri nomor 3 tahun 2021. Nek berdasar orang ya mungkin itu masuk zona oranye atau merah. Gandeng itu tolak ukurnya adalah rumah, makanya ya moga-moga ya nanti zonasi itu nanti tidak berubah. Sudah malih saya ucapkan terima kasih, dan ini tentang testing, tracing dan tracking ini gitu ya Pak ya. Ini barangkali domainnya kesehatan memang, tapi sungguh Satgas Jogotongo yang terdiri dari bidang kesehatan, bidang ekonomi, bidang sosial keamanan dan bidang hiburan, monggo ini nanti juga harus jalan. Ibu dan Pak sekalian, berarti Pak Dokter di sini memang betul untuk Kecamatan Banjarsari utamanya. Ini potret dari Joglo kira-kira sama dengan kelurahan lainnya aja. Artinya zonasi bahwa di Kecamatan Panjenengan ini tidak ada yang zona merah ya? Tidak ada ya? Oke. Sekali lagi, karena kemarin itu ada salah persepsi dan saya gunakan judul untuk saya harus sowan ke Ibu Bapak sekalian, ternyata memang ya sistem inputtingnya yang tidak sesuai. Dan saya mohon untuk kesempatan ini akan kita sudahi karena saya harus berpindah juga ke Kabupaten Sukoharjo. Di Kabupaten Sukoharjo ada salah satu kecamatan terdiri dari 3 desa yang di situ juga ada zona merahnya. Saya berharap nanti di Sukoharjo juga moga-moga hanya kesalahan inputting bahwa ini basisnya adalah rumah, bukan basis orang. Dulu sekalian, Pak Lurah, Pak Kepala Puskesmas Gambir Sari, Pak Babinsa, Babin Kamtibmas dan seluruh perangkat Pak RW, matur nuwun atas kerawanya bahwa kita sudah bersama, kita berdialog, dan saya mohon pamit untuk meneruskan perjalanan. Kami dapatkan data dan informasi dari Kepala Puskesmas Banjarsari, Gambir Sari, bahwa di Kecamatan Banjarsari ini ada kurang lebih 15 kelurahan. Dan saat ini saya berada di Kelurahan Joglo untuk memastikan bahwa di sini yang semula ada zona merah ternyata lagi-lagi ada salah inputting. Ada 12 RW, 60 RT di Kelurahan Joglo ini ternyata hanya ada 3 rumah yang terpapar sekelurahan. Berdasar penuturan dari Pak Dokter dari Puskesmas bahwa 3T ini terus dilaksanakan, PPKM terus dilaksanakan bahu-membahu antara Puskesmas dengan Babinsa, dengan Babin Kamtibmas, para perangkat dan juga dibantu para relawan utamanya Babinsa dan Babin Kamtibmas. Kita berharap dengan solidaritas sosial, kesetiakawanan yang tadi disampaikan oleh Pak RW terhadap yang terpapar ini bisa mengeliminir, bisa mengurangi dan bisa mampu mengendalikan COVID-19 dengan kebersamaan. Dan ini solidaritas sosial di Solo yang moga-moga di Joglo ini merupakan potret. Beginilah rasa kesetiakawanan sosial, solidaritas sosial meskipun kota Solo, tapi ternyata solidaritas sosial masih tumbuh dan berkembang. Dari Joglo kami melaporkan. Kelurahan Joglo, yes, luar biasa. Kelurahan Joglo, yes, luar biasa. Terima kasih. Oh, kita kembali nggak mau? Terima kasih. Ika BMP Fasisme